Perkembangan kognitif dan sosio-emosional, anggota kelompok kami terdiri dari Claudia Tiara Aji dan Ocha Merita Dwi Palupi. Perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah tahapan awal dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam aspek motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Pada masa ini, anak mulai membentuk dasar kepribadian, pola pikir, dan hubungan sosial. Yang pertama, perkembangan kognitif anak usia dini. Menurut Jane Piaget, anak usia dini berada dalam tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum mampu berpikir logis secara sistematis, namun sudah mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk memahami dunia di sekitarnya. Ciri-cirinya: 1. Anak dapat bermain pura-pura, misalnya berpura-pura menjadi dokter atau guru. 2. Mengalami egosentrisme, yaitu sulit memahami sudut pandang orang lain. 3. Berpikir magis, menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan. 4. Belum memahami konsep konservasi, misalnya mengira air dalam gelas tinggi lebih banyak dari gelas pendek meskipun isinya sama. Kedua, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. 1. Sensori motor. 0-2 tahun, anak belajar melalui eksplorasi fisik dan panca indera, belajar tentang sebab akibat dan mengenali objek permanen. 2. Praoperasional 2-7 tahun, anak mulai berpikir simbolik tapi belum logis, bahasa berkembang pesat. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah anak usia 3 tahun bisa menyebutkan benda-benda dengan nama, tetapi belum bisa menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Misalnya, mengapa hujan turun. B. Perkembangan anak usia pertengahan dan akhir anak-anak, usia 7-12 tahun. Tahapan ini merupakan masa anak sekolah dasar, di mana mereka mengalami perkembangan kognitif yang lebih terstruktur serta peningkatan interaksi sosial yang kompleks. 1. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak berada dalam tahap operasional konkret. Anak sudah dapat berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata dan konkret. Kemampuan yang muncul. 1. Mengerti konsep konservasi, misalnya air tetap sama walau bentuk wadah berbeda. 2. Mampu mengelompokkan benda berdasarkan sifat tertentu. 3. Mengembangkan kemampuan berhitung dan berpikir sistematis sederhana. 2. Perkembangan sosio-emosional. Menurut Erikson, anak dalam tahap ini berusaha untuk merasa kompeten dan produktif di sekolah dan di lingkungan sosial. Ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah anak mulai mencari pengakuan dari teman dan guru. Kedua, prestasi akademik dan keterampilan menjadi sumber harga diri. Ketiga, anak yang berhasil akan merasa percaya diri, sedangkan yang gagal bisa merasa rendah diri. Contohnya, anak kelas 4 SD yang berhasil membuat proyek sains akan merasa bangga dan termotivasi, sementara anak yang selalu dibandingkan dan gagal bisa kehilangan semangat belajar. C. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan sosial, serta memahami dan menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yang berkembang: 1. Kemampuan bekerja sama, menyelesaikan konflik dan mengikuti aturan. 2. Pemahaman akan peran sosial seperti menjadi teman, murid, atau anggota keluarga. Ketiga, belajar empati, berbagi, dan membentuk ikatan emosional. Contohnya, seorang anak TK yang mulai memahami giliran saat bermain, atau anak SD yang mulai menjaga perasaan temannya saat bercanda. D. Perkembangan anak usia remaja 12-18 tahun. Masa remaja adalah periode transisi dari masa anak-anak ke dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik atau pubertas, perkembangan kognitif yang kompleks, dan pencarian jati diri secara emosional dan sosial. 1. Perkembangan kognitif. Remaja mulai memasuki tahap operasional formal yang ditandai dengan kemampuan berpikir
abstrak, membuat hipotesis, dan menyusun argumen logis. Kemampuan yang berkembang. Yang pertama adalah berpikir kritis dan analitis. Kedua, menyusun rencana masa depan. Ketiga, mampu memahami konsep moral, ideologis, dan filosofis. 2. Perkembangan sosioemosional. Pada masa ini, remaja sedang dalam proses mencari jati diri. Biasanya tantangan yang dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, mencoba berbagai peran sosial dalam pertemanan, organisasi, maupun dalam minat pribadi. Kedua, menentukan nilai, keyakinan, dan arah hidup. Jika berhasil, remaja memiliki identitas diri yang kuat. Namun, jika gagal, mereka bisa mengalami kebingungan peran. Contohnya, remaja SMA yang aktif berorganisasi dan mengejar cita-cita sebagai dokter sedang membentuk identitas. Sebaliknya, remaja yang tidak cocok di mana-mana mungkin mengalami role confusion. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.